Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Rendina Dirman dengan NIM 22650068. Oke, di sini saya akan mereview materi pertama dan tugas pertama, yaitu pada pengenalan cybercrime. Oke, mungkin kita mulai saja. Cyberspace atau ruang siber, cybercrime, kejahatan siber, cyberlaw atau hukum siber. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunitas dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berbagai data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cyberspace menurut kamus Cambridge Advanced Learners Dictionary, the internet considers as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunitas melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam area digital untuk mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikut ini adalah sejarah awal munculnya cyberspace. 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. 1. 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol atau TCP/IP yang menjadi dasar internet pada tahun 1983. ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP/IP selama periode ini. Mulai munculnya layanan online seperti Bulletin Board System atau BBS yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. 2. 1990-an. Ini adalah era di mana World Wide Web atau 3W WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses internet dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web grafis Mosaic diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi web. 3. 2000-an. Selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. 4. 2010-an. Penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. 5. 2020-an. Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di era seluruh dunia. Dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, IoT, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry
Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan Declaration of the Independence of Cyberspace. Pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan siber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Vienna, Austria pada tahun 2000 mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cybercrime, yaitu kejahatan cybercrime dan kejahatan terkait komputer atau computer related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan siber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan siber. 1. Ruang lingkungan kejahatan. 2. Sifat kejahatan. 3. Pelaku kejahatan. 4. Modus kejahatan. 5. Jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan siber yang merupakan pengertian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis kejahatan siber. 1. Pencurian identity, di mana seorang mencuri informasi pribadi seorang, seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank, untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. 2. Phishing, yaitu di mana pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. 3. Malware, di mana virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. 4. Ransomware, di mana perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. 5. Peretasan, pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data dan merusak sistem. 6. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. 7. Pencurian kekayaan intelektual, di mana mencuri dan menyebarkan produk untuk informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. 8. Pemalsuan, contohnya membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas legal. 9. Pornografi anak atau child pornography, menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak, yang merupakan tindakan ilegal. 10. Cyberbullying atau pelecehan di dunia maya, di mana menghina atau melecehkan seorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Penyebaran informasi palsu. 11. Penyebaran informasi palsu atau disinformation, menyebarkan informasi palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. 12. Peretasan email, contoh meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. 13. Pengintaian atau espionage, negara atau kelompok rahasia, di mana negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. 11. Penggelapan atau cyber extortion, di mana mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. 15. Kejahatan keuangan online, menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Pelanggaran privasi atau privacy invasion,
Merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. 17. Mencuri akses atau unauthorized access. Mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. 18. Kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. 19. Pemerasan online atau online blackmail. Mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. 20. Kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crime, di mana menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin, seperti pertambangan kripto yang tidak sah atau cyber crypto patching. Crypto patching. Oke, kita masuk di tugasnya, yaitu di mana kita mencari kasus-kasus dan jenis kasus siber komputer yang telah dipaparkan. Jadi cari 3 kasus dan direview. Ya, di sini saya dapatkan itu adalah penyebaran informasi palsu yang dimana dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Di mana Ratna Sarumpait ini berbohong. Dia mengalami penyerokan, di mana dia dikeroyok. Begitu penyidik melakukan penelusuran, melakukan olah TKP, ternyata beliau berbohong. Ternyata dia mengalami operasi sehingga mukanya bengkak begitu. Dia operasi muka sehingga ya mukanya bengkak. Jadi dia menyebabkan berita palsu kepada masyarakat, opini-opini yang ya seperti lah, sehingga dia dikenai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, sehingga dituntut hukuman 6 tahun penjara. Jadi dia dipenjara selama 6 tahun. Oke, kita masukin berikutnya, pemerasan online. Ini Kominfo melakukan penelitian dan mencatat bahwa ada sekitar 1.130 konten penipuan online. Itu terjadi pada tahun 2018 dan 2023, sudah 5 tahun berlalu. Di mana itu kerugiannya itu mencapai 118 triliun rupiah. Itu mencapai 18 triliun rupiah. Jadi kita harus hati-hati penipuan ini. Ini adanya pemainnya. Oke, lanjut. Peretasan ini dilakukan oleh Bjorka, di mana dia membocorkan atau mendapatkan apa sekitar 6 juta nomor pajak wajib, nomor pokok wajib pajak atau NPWP masyarakat Indonesia telah bocor, dan saya membocorkan itu Bjorka. Bahkan data pribadi Pak Jokowi dan keluarganya, bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika itu dibobol juga. Ini ada sumbernya. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.